Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk PT Trend Global Teknologi yang memprakarsai acara ini sampai berjalan. Dan malam hari ini sungguh kesempatan yang luar biasa. Saya tidak percaya adanya kata kebetulan. Saya cuma percaya bahwa segala sesuatunya yang terjadi ada tujuan dan maksudnya dari Bapak Ibu. So, kalau Bapak Ibu bisa hadir tempat ini, artinya malam hari ini Bapak Ibu termasuk orang-orang yang mendapat kehormatan atau pilihan untuk berada bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan suatu kabar baik, suatu solusi dalam kehidupan kita, suatu yang membuat kita mungkin fenomenal atau merubah cara pandang kita. So, malam hari ini kita akan berbicara dalam banyak hal. Ada sesi-sesi akan dipaparkan oleh pembicara kita pada malam hari ini yang diimpor khusus dari Bandung nanti. Dan kemudian kita juga akan saya berharap juga kerjasama dari Bapak Ibu supaya begini, selama presentasi nanti, pemaparan nanti, tolong Bapak Ibu mute mic-nya dan kemudian mungkin cellphone di sekelilingnya Bapak Ibu. Dan saya nggak mau panjang kata lagi ya, karena kita akan mendengarkan langsung dari pemapar kita yang luar biasa. Nanti jika seandainya Bapak Ibu ada ketidakjelasan selama pemaparan, Bapak Ibu bisa mencatat lebih dahulu. Nanti kemudian waktu ada sesi, waktu kita akan bertanya jawab atau berdialog, Bapak Ibu bisa sampaikan secara langsung, bisa open mic, open video, atau jika tidak memungkinkan bisa melalui kolom chat Bapak Ibu. Nah, oke, kita sebelum kita menyambut para pembicara kita pada malam hari ini, saya mau tanya Bapak Ibu, ini dari kota mana aja ya Bapak Ibu? Tolong nyalakan mic-nya bentar, boleh Bapak Ibu, boleh di chat. Tangsel, Tangerang Selatan. Semarang. Saya Surabaya. Jakarta Timur. Jaktim. Dari Jogja. Yojo, Pak Alexander. Ya, silakan. Siapa lagi dari mana? Nunukan. Magelang. Wow, Nunukan. Dari mana lagi, Pak? Kaltim. Wow, Kaltim. Luar biasa. Ada lagi Kaltara. Ya, Pak? Kaltara. Kaltara. Wow. Lagi dari mana lagi Bapak Ibu? Ya, kalau saya dari keturunan baik-baik Bapak Ibu. Oke, saya dari Surabaya, di kota Surabaya. Oke, tidak berlama lagi saya akan memperkenalkan pembicara kita yang luar biasa yang berlatar belakang seorang latar belakang pekerjaannya adalah di bidang periklanan, advertising, fotografer. Wah, ini beliau borong semua ini. Waduh, saya sampai bisa menggap-gap ini ngomongnya. Fotografer, educator, kemudian digital network and trader. Wah, trader juga. Wah, luar biasa. Kita sambut sama-sama Bapak Ibu. Siapa beliau? Beliau akan menyampaikan kenapa beliau tertarik di bisnis ini, bagaimana solusi-solusi yang beliau akan paparkan pada hari ini. Kita tidak ada maksud untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi memberikan informasi. Siapa tahu ada perubahan terjadi mulai malam hari ini. Silakan untuk Bapak Peter Hadinata, Pak. Silakan, Pak. Oke, ya, selamat malam semua teman-teman. Ya, terima kasih Pak Stanley. Ya, Pak Stanley luar biasa dari Surabaya ya. Dan dengan kesibukannya beliau juga seorang trader ya, Bapak Ibu, tapi mau ada ya bersama-sama dengan kita malam hari ini. Oke, thank you dan salam kenal buat Bapak Ibu yang pertama kali berjumpa dan dengan saya Peter dari Bandung ya. Nah, malam hari ini seperti kata Pak Stanley, saya yakin tidak ada satu hal yang kebetulan ya Bapak Ibu. Jadi hari ini sebenarnya Bapak Ibu juga punya banyak pilihan ya, mungkin ada acara di luar, ada Zoom juga di luar, tapi kenapa bisa hadir di sini ya? Jadi kita nggak ada sesuatu hal yang kebetulan, siapa tahu informasi ini akan menjadi sebuah perubahan, titik balik dan hal yang bermanfaat ya, menjawab doa-doa dari Bapak Ibu semua ya. Amin Bapak Ibu ya. Oke, izinkan saya untuk berbagi untuk slide informasi ini sekitar 30 sampai 40 menit ke depan ya Bapak Ibu ya. Saya nyalakan dulu untuk slide-nya. Baik ya, Bapak Ibu. Oke. Oke. Bisa tampil ya, Pak Stanley ya? Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Muncul ya, baik ya. Oke, selamat malam. Jadi Bapak Ibu, inilah informasi tren ya. Jadi tren ini apa, Bapak Ibu ya? Tren ini adalah sesuatu yang memang akan menjadi sebuah pola yang dilakukan oleh banyak orang Bapak Ibu. Kenapa? Karena hari-hari ini kita tahu banyak orang itu menggunakan
komunikasi yaitu via internet ya. Di dalam apa? Di dalam kita melakukan pendidikan, ya di dalam juga transaksi perbankan, dan kemudian di dalam kita berhubungan dengan antar teman, ya kita mengakses media-media hiburan juga kita menggunakan jasa yang namanya internet ya Bapak Ibu. Jadi alat-alat canggih yang kita punya ya dari handphone, laptop ya barang-barang digital lah ya yang kita punya hanya bisa berfungsi kalau ada yang namanya yaitu internet ya Bapak Ibu. Semua lini kehidupan kita ini digerakkan oleh yang namanya internet ya, dari mulai beribadah, belajar mengajar juga sama ya Bapak Ibu. Nah, dari data Menkominfo tahun lalu kita tahu bersama bahwa penggunanya terus bertambah ya Bapak Ibu ya, dan sampai hari ini sudah 200 juta pengguna ya internet di Indonesia Bapak Ibu ya. Kalau di Indonesia, kalau di dunia itu 5 miliar itu which is itu ya hampir 65% ya dari total populasi. Kalau di Indonesia ya itu sudah 75% dan hari ini sudah bulan apa ya? Bulan September ya, dan jumlah penggunanya semakin banyak. Nah, Bapak Ibu kita lihat sebelum pandemi juga sudah ada perubahan ya perilaku bahwa habit orang itu seperti ini, Bapak Ibu. Ditambah lagi dengan makin banyaknya orang menggunakan media internet hari-hari ini ya. Contohnya misalkan ketika kita sedang family time ya kita berkumpul, tapi kadang-kadang ya sibuk dengan gadgetnya masing-masing ya. Kita berkumpul reuni dengan teman-teman, tiba-tiba suara berhenti. Kenapa nih? Wah, masing-masing lagi sibuk nih ngelihat dia punya HP-nya. Kenapa? Karena sedang mengakses informasi ya, mungkin apapun lah, medsos atau apa di HP ya. Inilah ya Bapak Ibu. Kemudian ketika kita makan biasanya ya orang tanyanya apa? Tanyanya menu ya. Orang sekarang tanyanya password WiFi dulu, atau makanan yang lezat itu ya, makanan kesukaan kita nggak langsung dimakan tapi dipoto dulu gitu ya. Jadi dipoto dulu, dipasang di medsos dan dimanapun ya. Itu adalah sebuah kebiasaan yang dulu ya mungkin tahun-tahun lalu, 5 tahun 10 tahun yang lalu mungkin tidak pernah seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kemudian di handphone, di mobil juga ya kita lihat bahwa ya di mobil harusnya kita memperhatikan jalan ya, tapi kadang orang menggunakan Google Map, menggunakan peta untuk bisa memandu perjalanan mereka ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah sebuah habit atau kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita Bapak Ibu ya. Sehingga dari kebutuhan masyarakat yang tinggi seperti itu timbul yang namanya masalah ya. Yang pertama apa? Semua akses informasi kita menggunakan Android atau handphone kita Bapak Ibu ya. Dengan tingginya akses informasi yang seperti itu, maka otomatis membuat daya tahan baterai kita menjadi cepat boros. Betul nggak? Betul atau betul Bapak Ibu ya. Sehingga kalau kita mau duduk ya di tempat umum, baik itu ya di bandara ataupun kita di tempat kafe, dimanapun kita selalu memilih duduk yang di pojok. Kenapa? Karena biasanya ya kalau duduk di kursi strategis itu biasanya ada colokannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita jadi colokan hunter. Kenapa? Kita ingin mengisi sumber daya dari handphone kita ya. Nah, jadi kita nggak mau terputus untuk komunikasi, dan kemudian juga alat-alat canggih ya seperti Android kita yang bagus-bagus itu baru bisa berfungsi Bapak Ibu kalau sinyal internetnya lancar ya. Betul nggak Bapak Ibu ya? Oleh sebab itu kita juga nggak mau kehilangan sinyal. Kita pasti akan mengisi handphone kita ya dengan berbagai operator ya. Ada kartu merah, kartu kuning, kartu biru Bapak Ibu ya. Kenapa? Kalau kita ada di daerah-daerah tertentu itu ada yang akses sinyalnya itu jelek. Ya, ketika kita pakai kartu kuning, mungkin sinyal di daerah itu tidak maksimal sehingga sinyalnya drop, akhirnya Zoom kita harus putus. Atau mungkin Bapak Ibu sedang mengakses Google Map, tiba-tiba reconnecting. Wah, bingung ya. Jalannya kita jadi nyasar nih Bapak Ibu ya. Atau yang Bapak Ibu sedang mendengarkan Spotify, tiba-tiba nggak connect gitu Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu ini ya kita bisa melihat bahwa infrastruktur pembangunan BTS di Indonesia ini memang belum maksimal ya Bapak Ibu ya, sehingga kita sering mengalami apa yang namanya itu adalah no signal, atau sering disebut juga dengan nama blank spot Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah kondisi yang ada di masyarakat. Nah, disinilah Bapak Ibu hadir sebuah solusi yang luar biasa yang namanya adalah tren ya. Jadi tren ini memberikan sebuah solusi yang menggabungkan dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang kita butuhkan Bapak Ibu ya. Dan yang paling terutama adalah di dalam modem ini sudah diisi dari internet semua operator Bapak Ibu ya. Dari semua operator yang ada di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri, dan dia bisa otomatis mencari sinyal 4G, jaringan terbaik 4G yang ada di lokasi kita Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita sedang berkendara atau sedang ada di sebuah lokasi,
yang mungkin sinyal internetnya di sana kurang maksimal, mungkin pada waktu itu kartu kuning misalkan contoh ya. Tapi ketika kartu kuningnya itu sedang kualitasnya buruk, maka dia akan otomatis dia akan scanning dan bisa mencari jaringan dari provider yang lain, Bapak Ibu ya. Ketika kita berpindah dari tempat A ke tempat B ya, maka otomatis modem trend ini akan mencarikan sinyal dari operator yang terbaik dan dihubungkan ke perangkat kita ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita akan terhindar dari apa yang namanya blank spot tadi, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dia juga sudah sebagai power bank ya. Jadi juga sudah bisa mengatasi kalau perangkat handphone kita satu kali mengalami penurunan dia punya baterai daya, maka tinggal dicolok ke modem trend ini dan handphone kita akan terisi penuh ya dayanya. Itu seperti itu ya. Dan juga kalau nanti kita bisa pergi ke luar negeri lagi Bapak Ibu ya, tentu menunggu pandemi sampai menurun ya, kita bisa traveling, jalan-jalan ke luar negeri atau urusan bisnis ataupun yang ibadah rohani dan lain-lain. Kita bisa gunakan ini Bapak Ibu ya. Kita nggak perlu lagi untuk membeli SIM card di lokal di sebuah negara ya Bapak Ibu ya. Kita tinggal nyalakan trennya, begitu pesawat itu mendarat maka trennya akan men-scanning jaringan 4G di negara tersebut dan kemudian handphone kita bisa langsung dikonekkan ya. Kita bisa langsung kontak ke keluarga kita bisa langsung WA, kalau perlu kita add status ya, kita ada di location di mana, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan yang paling luar biasa adalah tren ini tidak berkompetisi ya dengan operator-operator dan provider yang ada ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena tren ini dia menutupi kelemahan blank spot dari setiap operator dengan cara apa? Mereka bekerja sama Bapak Ibu ya. Tren bekerja sama dengan semua operator. Jadi kalau kita menggunakan tren Bapak Ibu ya, kita bisa menggunakan semua provider, semua operator yang ada Bapak Ibu ya, khususnya di Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, inilah dia sebuah perangkat yang sangat-sangat wajib lah untuk kita miliki di zaman-zaman hari ini sampai ke depan ya Bapak Ibu ya. Nah, spesifikasinya ya, kalau kita menggunakan modem trend ini secara default baterainya Bapak Ibu ya, dia bisa digunakan 18 jam ya, kemudian kapasiti baterainya 5000 mAh dengan kualitas baterai itu lithium ion polimer. Jadi boleh masuk ke dalam kabin pesawat ya Bapak Ibu. Kemudian tipe chargingnya dia juga sudah USB-C, jadi dia fast charging 1-2 jam dengan port yang fast charging kita akan bisa mengisi dengan penuh ya, besok pagi kita bisa gunakan kembali. Kemudian juga dilengkapi dengan speaker Bapak Ibu ya, tujuannya kenapa? Ini untuk ada voice translator-nya Bapak Ibu ya, jadi ini sudah lengkap banget. Dan bisa dikonekkan sampai dengan 10 perangkat kita ya. Jadi Bapak Ibu ketika kita menggunakan handphone lebih dari satu, kita ada iPad, ada laptop, ada macam-macam Bapak Ibu ya, dan pastinya membutuhkan koneksi internet ya. Ketika kita bekerja ya Bapak Ibu tinggal nyalakan modem trend ini dan otomatis akan membantu semua pekerjaan kita ya Bapak Ibu ya, bisa dikonekkan sampai 10 perangkat ya. Dan yang paling juga luar biasa adalah apa? Disematkan fitur-fitur yang akan mendukung kita Bapak Ibu ya, khususnya ketika kita sedang traveling Bapak Ibu ya. Misalkan ada voice translator. Jadi Bapak Ibu tinggal berbicara dalam bahasa Inggris untuk diterjemahkan ke berbagai bahasa ya, dari bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang dan sebagainya ya. Selain itu juga dilengkapi dengan Google Map. Ya, ini juga sangat efisien sekali. Ketika kita gunakan Google Map, maka kita nggak lagi gunakan Google Map yang ada di handphone ya, sehingga kita bisa menggunakan handphone kita untuk pekerjaan yang lain lah begitu ya. Seringkali kalau Google Map-nya di handphone kita ada WA masuk, waduh bingung ya, ini Google Map dulu atau mau nerima HP dulu nih atau mau nerima telepon dulu kan begitu ya. Kemudian dia juga ada referensi hotel dan kuliner ya, TripAdvisor, ada kurs mata uang, dan juga di bawah ini ada yang namanya carousel advertising ya. Ini ada advertising digital zaman now Bapak Ibu ya, di mana kita sebagai pengguna modem trend bukan hanya bisa menikmati teknologi yang tadi sudah saya sampaikan ya, tapi kita juga bisa menikmati banyak sekali manfaat diskon-diskon dari merchant-merchant ya yang bekerja sama dengan trend ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu ya, sebenarnya lebih banyak lagi bisa kita lihat di websitenya Trend ya, dari makanan, dari butik ya, dari ada perawatan gigi ya Bapak Ibu ya, kemudian masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Di sini juga ada tempat penyewaan restoran dan ruangan ya, seperti Kalpatri ya, itu kebetulan di Bandung ya Bapak Ibu ya. Dan ketika kita menggunakan jasa mereka, kita tinggal menunjukkan modem trend, kita akan mendapatkan special discount yang eksklusif Bapak Ibu. Kenapa? Karena program ini hanya diperuntukkan bagi pengguna tren. Keren ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bukan hanya dapatkan solusi berinternet lancar, tapi dapatkan bonus-bonus ini ya. Nah, kira-kira
berapa ya kalau kita ingin dapatkan fasilitas itu ya. Kita bisa dapatkan diskonnya, kita dapatkan fasilitas internet lancar, bisa menggunakan semua operator tanpa harus ganti-ganti kartu lagi Bapak Ibu ya, karena di modem tren ini sudah nggak pakai SIM card lagi ya, dia sudah teknologinya sudah teknologi yang lebih modern Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kita mengenal dua varian, yang pertama tren lokal dan global. Ketika lokal kita cukup untuk melakukan deposit 10 juta, kalau yang global 14 juta Bapak Ibu ya. Di mana Bapak Ibu kita sudah bisa untuk menggunakan tren ini selama 1 tahun ya dengan unlimited kuota Bapak Ibu ya. Dan kita bisa menggunakan semua operator yang ada di Indonesia ya, which is itu ada 5 ya kurang lebih ya operator di Indonesia. Jadi kita bisa auto switching antara dari operator-operator tersebut. Dan kalau yang tren global ini lebih keren lagi. Ya memang sekarang lagi pandemi ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau pandemi ini kan sudah mulai mereda ya, maka perjalanan internasional sudah lebih banyak dibuka Bapak Ibu ya. Maka ini akan luar biasa ya. Karena ini akan membantu kita untuk kita bisa melakukan koneksi dari manapun ya. Dan dari tren lokal dan global ini untuk biaya perpanjangan ya itu internetnya atau kuota internetnya sangat murah sekali. Ya, di mana yang tren lokal ini hanya 3 juta rupiah, yang global adalah 6 juta ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah including, sudah dibundling jadi satu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa pakai 1 tahun ya, baik yang lokal atau yang global, dan tahun depan kita hanya cukup untuk memperpanjang kuota internetnya ya. Kalau 3 juta rupiah berarti kalau kita sebulankan jatuhnya itu cuma 250.000 Bapak Ibu. Ya, di mana kita bisa pakai semua operator, 5 operator. Kalau yang internasional 6 juta dalam 1 tahun, waduh ini murah banget. Gitu ya, kita bagi dengan 100 negara Bapak Ibu ya, dan satu negara itu pastinya lebih dari 1 operator ya. Singapura aja udah 4 sampai 5 operator Bapak Ibu ya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian ini lagi ya, ini yang luar biasa. Kenapa? Selain kita dapatkan solusi internet lancar ya, kemudian kita dapatkan kuota internetnya, dapatkan teknologinya, dapatkan diskon daripada semua merchant-merchant yang sudah disediakan, kita dapatkan ini Bapak Ibu ya. Nah, coba kita lihat ya, logo-logo yang ada di bawah ini pastinya Bapak Ibu sudah nggak asing lagi ya, pasti pernah melihat ya. Bapak Ibu kira-kira kalau Bapak Ibu ditawarkan untuk bekerja sama dengan mereka, kira-kira gimana? Mau nggak gitu Bapak Ibu? Ya, mau atau mau banget ya. Jangan-jangan kita juga lihat, aduh, ini saya harus setor berapa nih? Saya harus keluar modal berapa untuk bisa kerjasama dengan mereka gitu kan ya. Nah, khususnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kita perlu tahu bahwa di dalam kondisi pandemi ini tahun kemarin saja banyak sekali perusahaan itu yang berjuang keras lah. Artinya banyak yang tutup, banyak yang beradaptasi, banyak yang mengalami penurunan omset yang luar biasa. Ya, tapi di saat-saat itu ada bisnis-bisnis yang melesat dan meroket Bapak Ibu, menerima revenue keuntungan yang luar biasa ratusan persen Bapak Ibu. Ya, salah satunya adalah apa? Bisnis dalam bidang internet. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini akan dibutuhkan oleh semua orang ya Bapak Ibu, lebih daripada sebelum-sebelumnya ya, dan nanti sampai ke depannya pun juga tetap ya akan kita pakai dan semakin dibutuhkan Bapak Ibu ya. Nah, apa yang kita lakukan sampai selama hari-hari ini? Setiap bulan kita pasti membayar budget yang sudah pasti, yaitu pengeluaran tetap kita. Salah satunya apa? Pengeluaran tetap itu. Selain beli sembako, bayar listrik, bayar ledeng, salah satunya apa? Bayar internet. Betul atau betul Bapak Ibu? Ya. Handphonenya, HP-nya pasti tidak pernah dibiarkan kosong. Kalau sudah habis ya, apalagi yang langganannya tiap bulan pasti ya kita harus ada budget ya, ada yang 200, 300, pasti kita akan top up, mengisi kembali ya biaya internet kita. Malah ada yang pakai kartu kredit gitu ya, di debit tiap bulan ya. Dan apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Kita hanya dapatkan yaitu kuota internet yang single operator Bapak Ibu ya, dan terbatas. Ya kenapa terbatas? Ya terbatas kuota yang hanya pada saat itu saja. Misalkan Bapak Ibu langganan yang 10 giga. Ya kalau pemakaiannya lebih banyak, ya tentu kita nggak bisa gunakan lagi ya, karena kecepatannya turun menjadi 128 ya FUP-nya. Kalau kita pakai sedikit, maka kelebihan kuota internetnya hangus Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita gunakan tren ya, kita bisa gunakan nyambung terus selama 12 bulan, nggak ada matinya Bapak Ibu ya. Dan kemudian Bapak Ibu ya, kita nggak dapatkan apa-apa kecuali paket internet single operator tersebut ya. Nah itulah ciri-ciri pengguna Bapak Ibu ya. Jadi ciri pengguna apa? Tiap bulan kita bayar terus ya, bayar. Ya kita nggak dapat apapun Bapak Ibu. Nanti kalau teman yang tanya, kamu pakai internetnya apa? Aku pakai internet ini, kita promosikan, wah, karena kita happy. Tapi ya
Ya karena kita sebagai pengguna ya kita nggak dapatkan apa-apa Bapak Ibu ya. Nah disinilah tren hadir Bapak Ibu ya. Kita ditempatkan bukan sebagai pengguna tapi sebagai mitranya tren Bapak Ibu. Kita sebagai mitra usaha ya, di mana tren sudah bekerja sama dengan operator-operator tadi. Keren ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang luar biasa yang menjadi bundling menjadi satu ketika kita menjadi mitra tren, ketika kita memutuskan untuk kita membeli ya modem tren ini, menggunakan modem tren, maka kita otomatis menjadi mitra usahanya Bapak Ibu ya. Di mana ketika kita menjadi mitra usaha tren, kita punya kesempatan Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis internet ini. Kita menjadi pengeluaran internet kita ini menjadi pemasukan Bapak Ibu. Ya jadi pastinya deposit 10 juta dan 14 juta itu bisa balik modal, bahkan bisa menjadi sebuah sumber pemasukan baru buat Bapak Ibu semua di sini ya. Nah, mitra usaha tren ini luar biasa. Kenapa? Karena mereka sudah tren memilih ya jalur distribusinya bukan dengan jalur konvensional Bapak Ibu ya, tapi menggunakan jalur penjualan langsung Bapak Ibu ya dengan sistem kemitraan. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu mau melakukan edukasi, mau mereferensikan temannya menggunakan tren begitu ya, maka Bapak Ibu akan diberikan sebuah komisi. Ya, yaitu komisi sponsor atau disebut juga komisi referral begitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita mereferensikan, kita mengedukasikan ya manfaat-manfaat apa yang kita sudah pakai, yang kita sudah alami dari produk ini. Simpelnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu mereferensikan ya tren ini kepada temannya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan komisi yang pertama yaitu komisi referral atau komisi sponsor ya. Nilainya 10% Bapak Ibu. Ya, yaitu 1 juta. Kalau lokal ya tentu ya 10%, kalau global ya 1,4 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melakukan sponsoring atau referensi ini unlimited tanpa batas Bapak Ibu ya. Dan yang luar biasa komisi ini harian loh. Ya nggak pakai lama Bapak Ibu ya. Hari ini transaksi, besok komisinya sudah masuk ke dalam cash saldo Anda Bapak Ibu ya. Tinggal di withdraw masuk ke rekening Anda gitu ya Bapak Ibu. Dan karena ini referensi tanpa batas Bapak Ibu ya. Ketika Anda mereferensikan 1 orang, 2 orang, 3 orang Bapak Ibu ya, nanti akan otomatis ya sistemnya akan terbentuk 2 jalur ya Bapak Ibu ya. Nah 2 jalur ini disebut apa? Sebagai namanya binary system ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Jadi Bapak Ibu akan terima komisi yang kedua yang namanya bonus pasangan ya. Jadi bonus pasangan atau komisi pairing Bapak Ibu ya itu terbentuk karena ada pertumbuhan di jalur kiri dan pertumbuhan di jalur kanan Bapak Ibu. Sederhana sekali, simple Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita referensi sama, teman-teman kita juga ingin melakukan hal yang sama Bapak Ibu ya. Nah ketika ada pertumbuhan di jalur kiri dan ada pertumbuhan di jalur kanan, maka Bapak Ibu otomatis akan mendapatkan komisi pairing Bapak Ibu atau komisi pasangan Bapak Ibu ya. Dan ini tidak ada batasnya dan dia menunggu tidak hangus. Ya, artinya misalkan di kiri ada pertumbuhan 3 mitra, di kanan ada pertumbuhan 2 mitra Bapak Ibu ya. Maka otomatis pairingnya adalah 2 Bapak Ibu ya, di mana satu pairing itu 700.000. Ya, sisanya yang belum dapat pasangan pairing dia tidak hangus gitu ya. Dia menunggu untuk hari besoknya ya dan selanjutnya untuk mendapatkan pairingnya lagi ya. Sesimpel itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini contohnya ada pertumbuhan 3 mitra, di kanannya ada 3 mitra begitu ya, atau ada penjualan 3 modem dan di kanan ada penjualan 3 juga ya. Maka otomatis Bapak Ibu mendapatkan 3 pasang ya. Jadi komisi pairingnya adalah 2,1 Bapak Ibu. Dan ini pun juga komisi harian Bapak Ibu. Keren ya. Jadi hari ini terjadi dan besok komisinya sudah masuk ke dalam cash saldo Anda ya. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah komisi royalti ya Bapak Ibu ya. Nah, komisi royalti ini unik sekali. Kenapa? Karena inilah yang akan menjadikan network jaringan yang terbentuk ini akan menjadi sangat solid Bapak Ibu ya. Nah, prosesnya sederhana sekali. Ketika Bapak Ibu sudah mereferensikan, mengedukasikan dan teman Anda bergabung atas referensi Anda, dia menjadi mitra tren ya, misalkan B dan C Bapak Ibu ya. Dan kemudian B dan C juga melakukan hal yang sama kan? Dia juga ingin balik modal juga, dia ingin mengembangkan bisnis ini juga Bapak Ibu ya. Ketika B dan C mereferensikan, maka B dan C akan mendapatkan komisi sponsor tadi bukan? Nah, komisi sponsor itu didapatkan dari hasil mereka mereferensi dan karena Bapak Ibu yang mengedukasikan B dan C, maka Anda akan mendapatkan jasa royalti. Ini adalah extra commission Bapak Ibu, ya. Extra commission yang diberikan oleh perusahaan, oleh tren, ya karena Anda sudah berjasa untuk memberikan informasi kepada rekan Anda, ya, yaitu dalam hal ini contoh ya, D dan E Bapak Ibu ya. Dengan demikian juga ketika rekan yang Anda sponsori itu ada referensi temannya lagi, maka dia mendapatkan komisi pairing
maka Anda juga mendapatkan 10%-nya dari komisi pairing orang yang Anda sponsori, Bapak Ibu ya. Nah, ini unlimited Bapak Ibu. Ya, jadi artinya ketika Anda mereferensikan banyak orang, mensponsori banyak orang, dan mereka juga bisa melakukan hal yang sama, Bapak Ibu yang mereka juga dapatkan komisi yang sama, Bapak Ibu akan menerima komisi royalti ini luar biasa, 10%, 10%, 10%. Ya, di mana di dalam dunia konvensional ya tidak mungkin terjadi seperti ini Bapak Ibu ya. Karena dalam perdagangan konvensional itu saling bersaing satu dengan yang lain ya. Tapi ketika masuk di dalam konsep penjualan langsung seperti ini, maka itu akan menjadi saling tolong menolong, saling membantu, saling bersinergi Bapak Ibu ya. Dan Anda akan diberikan ekstra commission 10% royalti tanpa memotong dan mempengaruhi hasil komisi dari mitra yang Anda sponsori itu sendiri ya. Mereka mendapatkan haknya penuh, Anda mendapatkan ekstra komisi 10% dari setiap bonus sponsor dan bonus pairing dari mitra teman-teman yang Anda sponsori langsung Bapak Ibu ya. Ini yang luar biasa ya. Oke, 1, 2, dan 3 komisi tadi kami sebutnya sebagai komisi aktif income Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena terjadi dari pertumbuhan mitra-mitra baru ya Bapak Ibu ya, atau terjadi penjualan lah ya, bisa begitu, penjualan dari perangkatnya Bapak Ibu ya. Di mana di perangkat itu sudah disematkan yaitu apa? Kuota internet selama 1 tahun Bapak Ibu. Ya, dan kemudian pastinya tahun depan juga akan diperpanjang lagi Bapak Ibu ya, karena kuota internet ini ya vital Bapak Ibu ya, karena ya, internet dibutuhkan oleh semua orang, Bapak Ibu ya. Nah, inilah dia ya, yang komisi yang keempat, Bapak Ibu ya, di mana kami menyebut sebagai residual ya. Kita akan mendapatkan komisi Rp5.000 dari setiap produk tren lokal dan global yang dibeli atau yang terjadi di dalam tim kita, Bapak Ibu ya, itu dihitung dari generasi 1 sampai generasi 10, Bapak Ibu ya. Di mana nilai Rp5.000 ini nilainya kecil ya, Bang ya, tapi dikalikan dengan jumlah banyak orang. Kenapa? Karena generasinya sampai generasi 10, Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk memahami generasi ini ya, saya pakai ilustrasi yang sangat sederhana. Bapak Ibu pasti punya family bukan? Ya, keluarga Bapak Ibu ya. Pasti ada ayah, ada ibu. Kalau ada ayah, ibu, ada apa nih? Ada anak ya Bapak Ibu ya. Kalau ada anak sudah berkeluarga, ada apa? Ada cucu Bapak Ibu. Ya, cucunya lebih banyak mana daripada orang tuanya? Ya pasti lebih banyak cucu Bapak Ibu. Ya, jadi artinya dari hanya 2 orang saja itu bisa lahir keturunan beratus-ratus, beribu-ribu sampai berjuta-juta orang Bapak Ibu. Itulah yang namanya generasi Bapak Ibu. Mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat family tree kita, generasi itulah pohon generasi. Ini sampai 10 generasi. Jadi Rp5.000 bisa dikalikan dengan ribuan orang, jutaan orang Bapak Ibu. Ya, dan ini akan menjadi penghasilan kita setiap bulan Bapak Ibu ya. Nah, ini yang luar biasa karena ini dihitungnya dari penjualan kuota internetnya Bapak Ibu ya, bukan dari penjualan modem ya. Oleh sebab itu kami sebut sebagai residual commission Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya kita mengenal dulu ya visi dan misi Tren. Visi Tren yang pertama adalah memberikan kemudahan berinternet dimanapun, kapanpun ya, pada semua masyarakat ya, tanpa mengenal blank spot Bapak Ibu. Ya, kemudian misinya adalah menciptakan banyak entrepreneur, Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa kalau kita ingin menjadi berkat, kita ingin membantu masyarakat ini ya, kita berikan sebuah solusi yang nyata. Ya, kenapa? Karena kalau banyak entrepreneur yang terbentuk di zaman-zaman yang ya hari-hari yang nggak mudah ini, Bapak Ibu ya, kita sudah ikut berpartisipasi untuk mensejahterakan ya bangsa ini, Bapak Ibu ya, melalui bisnis internet ini, Bapak Ibu ya. Nah, sebagai contohnya ya, bisnis ini nggak susah kok, Bapak Ibu ya, simple banget. Saya tanya pada Bapak Ibu ya, punya nggak 2 orang teman Bapak Ibu ya? Punya nggak 2 orang teman, sahabat terdekat Anda, ya, teman dekat yang percaya dengan Anda, yang mau berbisnis dengan Anda Bapak Ibu ya? Simpel sekali bukan? Ya, dan saya yakin setiap kita yang ada di sini pasti punya 2 orang terdekat kita, 2 orang sahabat kita yang mau kita ajak berbisnis, mau biasa kerjasama dengan kita ya Bapak Ibu ya. 2 orang saja ya. Contoh the power of 2. Kalau kita punya 2 orang teman, pastinya teman kita punya dong 2 orang teman lagi. Ya, simple kan Bapak Ibu ya. Seperti ini saja Bapak Ibu ya. Kalau kita mau melakukan the power of 2, duplikasi 2 ini Bapak Ibu ya, maka kita ke-mute Pak, suaranya ke-mute. Oh, sampai di mana Pak Peter? 2 orang tadi Pak. Oh iya. Oke Bapak Ibu. Oke, thank you Pak Peter. Ya, oke saya ulangi Bapak Ibu ya. Jadi bisnis ini simpelnya kita dimulaikan dengan 2 orang Bapak Ibu ya. Jadi cari 2 orang yang percaya dengan kita, sahabat kita, dan saya yakin Bapak Ibu setiap kita pasti punya 2 orang yang terdekat, 2 orang yang percaya dengan kita, yang mau berbisnis dengan kita Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu 2 orang lagi pasti punya ya 2 orang teman kita Bapak Ibu ya. Lakukan duplikasi 2 ini
Ya, jadi kita lakukan dari hal yang mudah, ya, kemudian ini akan menjadi sebuah gulungan, Bapak Ibu ya. Kalau kita lakukan selama 12 periode, Bapak Ibu ya, 12 periode secara nggak langsung akumulasi ini akan terbentuk 8.000 Bapak Ibu. Ya, 8.000 pengguna tren, ya 8.000 subscriber tren Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi 12 periode Bapak Ibu ya. Contoh ya. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi kalau kita menghitung dari komisi pairingnya saja, maka ini akan menghasilkan 2,8 M loh Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau sebuah proposal ini tingkat keberhasilannya oke lah Bapak Ibu ya, kita toleransi. Yang berhasil itu hanya 10%. Kalau saya hanya ambil 10% saja dari proposal malam hari ini, maka kita masih bisa ya mendapatkan ya potensi 280 juta Bapak Ibu ya. Nah, buat pengusaha mungkin 280 juta itu biasa Bapak Ibu ya, tapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa 280 juta itu dihasilkan dari berapa? Dari modal kita 14 juta Bapak Ibu ya. 14 juta atau 10 juta lah gitu ya. Jadi mana ada Bapak Ibu ya bisnis yang luar biasa 10 juta atau 14 juta di mana kita dapatkan solusi internet lancar, kita bisa pakai modem tren selama 1 tahun dan kita punya potensi untuk bisa mendapatkan 280 juta Bapak Ibu. Ya, kita nggak perlu kemana-mana, nggak perlu sewa tempat, nggak perlu sewa gaji pegawai Bapak Ibu, cukup dari rumah kita zoom saja dan zoomnya pun juga menggunakan modem tren Bapak Ibu. Ya, jadi ini ya luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh daripada residual. Kalau tadi the power of two Bapak Ibu, masuk akal nggak sekarang Bapak Ibu ya, dengan berjalannya waktu dari 2 orang saya tambah 3 orang lagi nih. Masuk akal ya. Jadi saya tambah 3 orang teman lagi, artinya saya mengenalkan ke 3 orang teman lagi, jadi 5 orang Bapak Ibu. Ya, beberapa teman-teman saya waktu saya tanya ini, waduh Pak, ini kayaknya nggak masuk akal. Kenapa kok cuma 5 gitu? Teman-teman saya banyak ya Pak, ini kan contoh aja gitu ya. Jadi kalau ini 5 bisa, artinya lebih itu ya nggak masalah gitu. Ya, karena semua orang perlu ya solusi internet lancar. Jadi kalau kita 5 orang, kita mengenalkan ke 5 orang teman lagi, ya, kemudian kita mengenalkan ke 5 orang teman lagi, contohnya teman-teman ya, maka di sini komisi residual kita bertambah Bapak Ibu. Ya, nah seperti ini ya Bapak Ibu. Nah ini yang menarik. Kenapa? Karena komisi ini bukan dihasilkan dari penjualan modem, bukan dihasilkan dari pertumbuhan mitra, tapi dihasilkan dari penjualan kuota internet Bapak Ibu. Ya, ini yang menarik Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena di sini kuota internet itu pasti akan dibutuhkan, dia pasti akan repeat order Bapak Ibu. Ya, di mana tarifnya juga sangat murah dan kita bisa menikmati teknologi auto switching selain diskon-diskon dan fitur-fiturnya tentu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika itu sudah menjadi habit dan repeat order, maka komisi ini akan jalan terus makin lama makin besar ya. Saya pernah menghitung Bapak Ibu ya, khususnya sampai di generasi ke-6 nih, nggak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu ya. Generasi ke-6 ini ada berapa nih mitranya? Mitranya kurang lebih ya 20.000, betul nggak Bapak Ibu ya? 20.000 ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi Bapak Ibu memperhatikan sharing saya di awal, berapa sih total pengguna internet di Indonesia? Berapa tadi kira-kira? 200 juta, betul? 200 juta pengguna internet di Indonesia. Kalau di sini saya hanya ambil 20.000 saja dari 200 juta, ini berapa persen? 0,01%, betul ya? Nah, masuk akal nggak sih kalau saya hanya pindahkan orang dari pengguna internet yang sekarang ini ke tren hanya 0,01% saja? Saya kalikan dengan 5.000 Bapak Ibu. Ya, ini hasilnya berapa nih? Begitu ya. Ini sudah hasilnya ini Bapak Ibu ya. 100 juta, ini 97 lah, 97 juta sekian Bapak Ibu ya. Jadi kita akan mendapatkan komisi residualnya seperti ini Bapak Ibu setiap bulan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kalau diteruskan ya, ini potensinya ya 61 M sekian. Ya, kalau kita ambil 1%-nya masih ada 610 juta Bapak Ibu ya. Nah, supaya kita kebayang ya. Jadi 20.000 pengguna tren ini saya yakin saya juga nggak kenal semua. Mungkin saya hanya referensikan 5 orang teman saya. Ya, tapi dari 5 orang teman saya bisa ya bertumbuh menjadi belasan ribu dan puluhan ribu Bapak Ibu. Ya, inilah kekuatan dari industri network marketing ya Bapak Ibu ya. Nah, cara memulainya kita juga sudah ada sistem, sudah ada panduannya Bapak Ibu ya, dimulaikan dengan the power of two tadi. Ya, tapi prakteknya seperti apa tinggal ikuti ini saja ya. Nanti ada sesi lanjutan yang kami sebut sebagai sesi startup Bapak Ibu ya. Ada bukunya, bagaimana cara mengundangnya dan lain semuanya sudah ada ya. Kita tulis daftar nama kita teman-teman kita dan kita hanya cukup mengundang saja dulu. Nanti biarkan tim kerja ya, orang yang mengundang Anda, mentor Anda yang membantu untuk presentasi ya Bapak Ibu ya. Jadi Anda tinggal undang saja, perkenalkan dengan mereka, yuk
kita akan membantu Bapak Ibu untuk memperkenalkan ya tren ini kepada calon teman-teman dari Bapak Ibu semua ya. Jadi ini sistem yang nanti Bapak Ibu bisa mengikuti training sesi startup ya, tentu di luar ini ya Bapak Ibu. Nah, ini pesan terakhir dari Warren Buffett ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah orang yang sangat terkenal sekali. Jadi dia mengatakan bahwa jika kita belum ya atau tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang pada saat kita tidur, pada saat Anda tidur gitu ya, Anda akan bekerja ya sampai Anda meninggal Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat bahwa waktu ini berjalan terus ya. Itu ada orang bilang time flies Bapak Ibu ya. Waktu itu kayak hilang, berjalan terus Bapak Ibu ya. Kita nggak terasa sekarang sudah September, sebentar lagi sudah Natalan lagi, sebentar lagi sudah Happy New Year. Kita sudah hampir 2 tahun Bapak Ibu di masa pandemi. Apa yang kita sudah perbuat, progres apa, kemajuan apa di dalam usaha dan bisnis kita Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena manusia tidak selamanya bisa bekerja terus Bapak Ibu. Ada saatnya kita tidak bisa bekerja karena 2 hal, karena faktor usia dan karena faktor kesehatan Bapak Ibu ya. Betul atau betul Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi jangan sampai ketika 2 faktor ini ya kita alami Bapak Ibu ya, kita kaget baru bangun tidur, aduh selama ini saya nggak ngapa-ngapain nih Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, jadi semoga ini kita bisa lihat ya bahwa malam hari ini saya yakin Pak Stanley tadi sudah bilang tidak ada sesuatu yang kebetulan Bapak Ibu ya. Dan bisnis ini bisa membantu kita semua, bukan hanya memakai modemnya, bukan hanya solusi internet lancar, tapi kita bisa menjadi solusi keuangan kita. Kita bisa mempunyai sebuah the real residual income atau the real passive income Bapak Ibu. Ya, di mana ketika saatnya kita tidak bekerja atau kita sibuk di dalam kegiatan lain, maka penghasilan dan komisinya akan masuk terus kepada rekening kita, kepada cash saldo Anda ya Bapak Ibu ya. Nah, oke ya Bapak Ibu ya, di dalam perjalanan kita baru soft launching di bulan Maret tanggal 7 kemarin ya. Kita ada banyak program Bapak Ibu ya. Ini memang sudah mau berakhir dan nanti tunggu ya kejutan atau surprise ya, the next program ya dari PT Trend ya Bapak Ibu ya. Ini programnya sampai di 6 September yaitu eksklusif trip ya untuk ke Turki, dan kemudian ini promo ya sampai di Januari yaitu ekstra ya Trend Cash Bapak Ibu ya, ketika kita mereferensikan rekan kita 5 orang global ya Bapak Ibu. Ya, dan tentu mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, wah Pak ini oke nih Pak, internetnya bagus nih Pak, legalitasnya gimana? Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau saya sebagai pengusaha yang setelah peluang itu ya pasti saya akan cek dulu legalitas Bapak Ibu ya. Kalau legalitasnya oke ya saya baru lanjut. Kalau ininya belum beres ya biasanya nanti dulu gitu ya Bapak Ibu ya, karena kita mau berbisnis itu jangka panjang ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini PT Trend sudah menentukan di awal dengan sistem penjualan langsung, berarti harus ada restu daripada Kemendak ya, Departemen Perdagangan, di mana dikeluarkanlah yaitu surat izin usaha penjualan langsung SIUP PL ya, dan di sini sudah didaftarkan modem Trend lokal dan global Bapak Ibu ya, dan kemudian langsung masuk ke asosiasi perusahaan penjualan langsung Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi sudah terdaftar legal Bapak Ibu, nggak perlu ragu lagi, nggak perlu khawatir bahwa bisnis ini bisa Bapak Ibu kerjakan dan bisa menjadi sebuah pemasukan baru ya. Yang terlebih lagi adalah mengubah pengeluaran internet Anda, mengubah pengeluaran tetap Anda menjadi sebuah pemasukan Bapak Ibu ya. Gitu ya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu pastinya tidak datang sendiri, pasti ada yang mengundang Bapak Ibu ya. Berarti kalau Bapak Ibu memutuskan untuk bergabung secepat mungkin, maka Bapak Ibu akan punya kesempatan semakin banyak mitra-mitra yang bergabung. Semakin banyak Bapak Ibu mempunyai kesempatan ya untuk membangun network ya dengan sangat besar ya. Bapak Ibu sudah lihat potensinya 200 juta orang pengguna internet ya, baru segelintir saja yang mengenal Trend sampai hari ini Bapak Ibu ya. Dan ya sudah menuju 7.000 subscriber Bapak Ibu ya. Dan kalau Bapak Ibu memutuskan untuk menunda, Bapak Ibu nanti bisa berikan batas waktu ya. Kenapa? Karena sayang Bapak Ibu, kalau Anda nggak diundang malam hari ini, saya yakin nanti Anda pasti akan diundang orang lain lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu sudah diundang 2 kali, ketiga kali, keempat kali, nah itu peluangnya itu akan semakin berkurang Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena sudah ada orang-orang yang join sebelumnya Bapak Ibu ya. Semakin cepat kita mengambil keputusan Bapak Ibu ya, maka semakin cepat peluang ini bisa Bapak Ibu kerjakan Bapak Ibu ya. Dan kalau kita berlambat-lambat, maka orang lain akan mengambil keputusan lebih cepat Bapak Ibu, peluangnya akan semakin, potensinya akan semakin berkurang gitu Bapak Ibu ya. Oke, jangan lewatkan peluang emas ini, hubungi orang yang mengundang Anda, percaya kepada orang yang mengundang Anda Bapak Ibu ya, karena mereka akan memberikan informasi, ini adalah informasi yang terbaik ya, dan Anda juga hadir malam hari ini juga tidak kebetulan Bapak Ibu ya.
dan semoga ini bisa menjadi solusi yang bagus buat Bapak Ibu semua, bukan hanya internet lancar, tapi menjadi solusi keuangan dan passive income buat kita semua. Oke, thank you. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya kembalikan pada MC kita, Pak Stanley, yang luar biasa. Oke, silakan Pak Stanley. Ya, terima kasih Pak Peter. Dahsyat, hebat Pak Peter. Luar biasa penyampaian pemaparannya yang menurut saya jelas banget, tetapi tetap akan ada kemungkinan bahwa mungkin ada yang masuk terlambat mungkin, atau pas penyampaian tadi kurang fokus dikit kayak, atau apa yang lain, pasti akan ada pertanyaan Bapak Ibu. Yes. Tentunya pasti akan ada pertanyaan. Kalau Pak Peter bisa jelaskan secara umum, mungkin butuh semalaman kita sampai selesai semua. Tetapi Pak Peter meringkasnya dan luar biasa. Nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk berdialog, bertanya jawab langsung, dan Bapak Ibu nanti bisa unmute mic-nya, atau bisa nyalakan videonya juga untuk bisa berdialog langsung, ataupun sekiranya jika tidak memungkinkan, boleh bertanya melalui kolom chat Bapak Ibu. Ya, kita bertanya untuk dapat informasi, tidak berusaha untuk bertengkar pada malam hari ini. Kita berjalan dengan semua damai-damai saja. Jadi, oke, tapi sebelumnya Bapak Ibu, izinkan saya sebelum Bapak Ibu mungkin mau bertanya melalui kolom chat, silakan bertanya Bapak Ibu, tapi izinkan saya lebih dahulu mau ngomong-ngomong dulu deh sama ada mitra daripada tren yang sudah mengalami tren, Bapak Ibu. Malam hari ini saya mau ajak namanya Pak Melki. Pak Melki, hadir Pak Melki? Pak Melki, bisa nyalakan mic-nya, videonya Pak Melki? Ya, hadir. Selamat malam Pak Stanley. Siap Pak Melki. Nah, ini perkenalan Pak Melki. Kita sama-sama orang mulia Pak Melki. Orang yang sepenuh hati. Jadi makanya saya tidak perlu lampu terang-terang, takut orang silau dan tidak mau melihat saya lagi begitu. Oke, Pak Melki luar biasa. Tapi Pak Melki ada jambangnya ya, paling tidak ada menunjukkan ada pertumbuhan gitu Pak Melki ya. Oke, saya tandus begini Pak Melki. Oke, ini Pak Melki. Hari ini saya mau tanya Pak Melki. Oke, Pak Melki Wosiri ada di mana nih Pak? Ujung timur di Merauke. Sedap, dari Sabang sampai Merauke, begitu kan? Oke. Dan Pak Melki, pertanyaan saya adalah pertama, Pak Melki kerja apa sih Pak Melki? Latar belakang pekerjaan apa Pak Melki? Pegawai negeri. Pegawai negeri, bagian apa Pak Melki? Kebetulan saat ini dipercayakan di sekretariat daerah. Wah, sedap. Bagian pengadaan. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah santai aja Pak Melki, saya bukan wawancara bekerja, naik pangkat atau sebagainya, santai aja. Nah, kenapa kok Pak Melki dari sana, dari jauh-jauh begitu, kemudian bisa jauh-jauh dapat informasi bagaimana sih, kok bisa tiba-tiba, nggak tahu, orang Inggris bilang ujuk-ujuk, tiba-tiba bisa join sama tren, begitu. Bagaimana ya, kalau saya dikenalkan oleh mantan bos saya, bos saya. Kalau beliau ada di sini, selamat malam Bunda, kalau Bunda hadir. Nah, malam. Sehat selalu Bunda ya. Alhamdulillah, sehat. Ya, makasih Bunda sudah berikan saya satu informasi yang baik terkait dengan tren. Ya, saya bersyukur bisa masuk di tren pertama karena suka melayani teman-teman di bidang, kebetulan sebelumnya itu saya di Dinas Kominfo. Nah, Dinas Kominfo kebetulan tahu sedikit tentang teknologi. Kemudian setiap kali pelayanan, kalau teman-teman ada pelayanan di kantor bupati, nah itu kan hotspot Pemda itu kan hanya terbatas di dalam ruangan. Sedangkan biasa pelayanan di luar terkait dengan perizinan ataupun misalnya kemarin itu vaksin saja, kadang teman-teman minta untuk bantu perkuat sinyal, nah itu kadang kewalahan karena hotspot Pemda itu kan terbatas jalurnya sekitar 1-2 meter lah. Nah, dengan adanya tren itu sangat membantu. Waktu vaksinasi beberapa anak-anak SMP di depan kantor bupati itu sangat tertolong dengan adanya tren. Kemudian kemarin waktu saat ada pendaftaran khusus karena kami ada ajang PON 20, nah itu kami juga coba tren di situ.
Nah, itu sangat membantu. Ya syukur bahwa dengan adanya tren itu masyarakat yang mendaftar itu dapat dilayani dengan cepat. Begitu Pak Stanley. Jadi di Merauke ada bagian cabang olahraga di PON. Apa aja, Pak? Ada catur, kemudian ada gawang mini, kemudian juga sirkuit balap motor, kemudian ada 7 cabur. Saya lupa lagi 7 caburnya itu. Nah, kemarin dipakai untuk pendaftaran itu berapa gadget, Pak Melki? Device yang digunakan itu laptop sekitar 5, kemudian ada beberapa handphone. Nah, itu pakainya itu mereka ya agak tidak lambat, dia cepat, terus kemudian setiap registrasinya mereka itu ya terbantukan. Begitu, Pak. Jadi kira-kira habis, Pak Melki cek kuota nggak, habis berapa tuh, Pak Melki? Masih belum sampai, ini baru kemarin pas dikasih tidak sampai 1 giga, pelayanan sudah bisa jalan baik. Berapa hari tuh, Pak Melki? Sekitar 2 hari, Sabtu Minggu. Wow, luar biasa. Wow, terima kasih Pak Melki. Apa yang Bapak sampaikan dari ujung sana, kita di barat nih, kita western, Pak ya. Pak Melki eastern ya. Oke. So, kita nggak tahu lagi bercanda. Oke, Pak Melki. Jadi wow, luar biasa. Kira-kira apa Pak Melki mau pesan apa ke para mitra atau bukan hanya mitra, calon mitra atau para undangan malam hari ini? Pak Melki mau pesan apa kira-kira? Pesan saya, teknologinya sangat membantu. Kemudian rugi kalau kita tidak segera untuk join. Pertama, kapan lagi kita mengeluarkan pulsa ada penghasilan untuk kita. Itu satu kelebihan daripada tren yang lainnya. Dari sisi teknologi sangat membantu kita jikalau kita melakukan mobilitas di luar rumah. Begitu. Baik, ayo segera bergabung. Sedap. Yes. Jangan lupa nomor Mantap, saya Pak. Hubungi Mantap, saya. Pak Melki. Ya. Luar biasa Pak Melki, luar biasa. Terima kasih buat apa yang Pak Melki sampaikan. Dari ujung timur sana kita mendengarkan satu kabar baik, penyampaian yang luar biasa, kesaksian kehidupan yang dialami oleh Pak Melki dari Merauke. Oke, Bapak Ibu, kita bisa lanjut lagi. Terima kasih banyak Pak Melki. Dan kemudian, ya, sama-sama mengkilat Pak Melki. Oke, dan kemudian adakah Bapak Ibu mau bertanya secara langsung? Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung. Saya paling aman di tempat ini. Saya orang yang paling jago menjawab pertanyaan paling mudah. Yang susah tanya aja nanti tadi Pak Peter, ada Ibu Yati, ada siapa lagi? Ada Pak Julius, Pak Bu Desi, ada Pak Rian. Mereka yang jago-jago pertanyaan susah. Saya yang paling gampang. Saya orang yang cakap mengulang pertanyaan dan mengulang jawaban. Oke, silakan bertanya Bapak Ibu. Mungkin Pak Stanley ada teman-teman yang mau menyapa undangannya, silakan. Teman-teman yang mau menyapa undangannya. Silakan. Ada yang menyapa. Ya, halo cantik. Oke. Ada yang ini mau menyapa undangannya Bapak Ibu, bisa di kolom chat juga Bapak Ibu. Disampaikan Pak Adi sudah menyapa Pak Pugu dan kemudian Pak Adi ya, Pak Pugu dan kemudian Ibu Kuniani. Oke. Adakah yang lain? Nah, Pak, daripada ini Pak, sebelum bertanya saya bertanya deh Pak. Iya Pak. Daripada mungkin ada yang jelas atau belas saya nggak tahu. Jadi mungkin ada juga yang bingung atau sudah jago banget atau mungkin tidak tahu apa yang ditanyakan gitu Pak. Jadi bagaimana mengenai garansi Pak? Karena ini gadget Pak. Iya. Gadget. Jadi otomatis mengenai garansi produk dan sebagainya bagaimana Pak? Iya, jadi kalau garansi Pak ini sudah diberikan garansi resmi ya dari kantor ya, dari PT Tren, yaitu 1 tahun ya Bapak Ibu, 1 tahun untuk perangkatnya dan 6 bulan untuk baterai. Jadi itu garansi kalau terjadi problem atau cacat dari produksi ya, dan itu pastinya kita sudah ada service center ya Pak ya di dalam websitenya Tren. Harus sudah ada service center dan di berbagai kota ya, dan ketika memang ditemukan ada problem dan cacat dari pabrik itu akan diganti 100% baru
Jadi Bapak Ibu tidak ada servis di sini, tapi penggantian baru untuk baterai 6 bulan, untuk alatnya trennya adalah 1 tahun. Ya, dan kemudian juga ini Pak Stanley ada diberikan solusi juga untuk kita yang mobile ya, karena barang ini dibawa-bawa. Jadi ada asuransi Pak, gitu ya. Dan asuransinya sangat murah sekali. Kalau kita pastinya mobiling, ya kita mau ada asuransi all risk, tinggal ditambahkan 200.000 aja Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu jadi mitra Trend ditambahkan 200.000 selama 1 tahun, maka kita dapat proteksi ya ketika mungkin modem itu jatuh ya, ataupun mungkin kecemplung air mungkin kita nggak tahu ya, namanya juga di bawah ya, ataupun sampai amit-amit ada kehilangan ya, itu pun bisa di backup ya, diganti baru oleh asuransi dengan catatan kita menambahkan 200.000 dalam setahun ya, dan kita klaimnya nanti hanya cukup 10% saja gitu ya. Ini akan menjadi sebuah hal yang menarik gitu Pak ya. Nah, kita jadi safe Pak, gitu Pak Stanley. Ya. Pak, dan juga mumpung ada yang kasih salam selamat malam undangan Bapak Yon, ada Pak Rahmat, kemudian yang lain mungkin bertanya, para undangannya mau bertanya. Ya, silakan. Pak Gunawan juga diundang oleh Pak Henry dan sebagainya. Begini Pak, kalau dibilang unlimited Pak, sedangkan saya berpikir unlimited itu pasti akan ada FUP, Fair Usage Policy Pak. Itu bagaimana Pak? Betul sekali Pak. Jadi namanya program unlimited di semua operator itu pasti dia ada batas FUP-nya gitu ya. Jadi itu sudah hal yang umum sekali ya Bapak Ibu. Nah, yang luar biasa di modem Trend ini batas FUP-nya ini punya spare yang cukup besar, yaitu ada di 512 Bapak Ibu ya. Jadi dengan batas FUP yang seperti itu kita bisa gunakan untuk streaming, misalkan untuk Zoom ya, atau untuk YouTube melalui gadget ya, melalui handphone maksud saya ya, itu masih bisa kita gunakan ya. Boleh saya tunjukkan websitenya ya Pak Stanley ya. Silakan jadi, Pak, silakan. buat teman-teman, jadi semua apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah tercantum di dalam website resminya ya. Sebentar ya, saya bukakan dulu. Ada yang katakan apa yang tertulis itu sah Pak. Iya betul sekali Pak Stanley. Silakan Pak, silakan Pak. Silakan. Bentar ya, ini saya share screen. Ini websitenya ya teman-teman. Oke, jadi Bapak Ibu ini website resminya. Ini trendglobal.co.id ya. Jadi kalau kita lihat di produk, di sini di kolom produk kita bisa lihat apa yang tadi saya sharingkan ke Bapak Ibu, semuanya sebenarnya ada semua di sini ya. Dan kita lihat daftar cakupan negara di sini juga sudah ada Pak. Jadi 100 negara itu pastinya kita nggak ngarang-ngarang gitu ya, karena ini semua sudah ada ya Bapak Ibu ya di dalam websitenya. Dan ini satu negara ini bisa lebih dari satu operator, saya pastikan itu Bapak Ibu. Jadi ini total bisa 1.000 loh operator Bapak Ibu ya. Bayangkan kita beli modem Trend yang internasional dengan kuota internet cuma 6 juta setahun, kita bisa koneksi dengan sebanyak ini negara-negara. Ya, ini tentu jadi hal yang murah sekali Bapak Ibu ya, belum lagi bisnisnya. Kemudian tadi yang Pak Stanley tanyakan ya, inilah dia batas FUP-nya Bapak Ibu ya. Kalau kita mengambil yang lokal, maka FUP-nya itu di 240 ya, 240 giga selama setahun, di mana kalau ini kita bagi ya 20 giga lah sebulan. Tapi bedanya 20 giganya itu bisa kita pakai habis Bapak Ibu ya. Beda dengan langganan kuota konvensional. Kalau kita langganannya per bulan, ya itu pastinya banyak yang hangusnya, percaya saya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita langganan yang per tahun seperti ini, selain murah, kita dapatkan teknologi auto switching, kita bisa pakai habis ya. Kalau yang internasional itu 400 giga, di mana 360-nya ini yang lokal, yang 40 giga yang internasional Bapak Ibu ya, ini pun juga setahun. Kalau sudah melewati batas pemakaian ini, maka kecepatannya akan disesuaikan menjadi 512. Ya, di mana kalau di provider lain itu dia turun menjadi 128 Bapak Ibu. Ya, kalau 128 kita akan sulit ya, untuk WA juga sulit sekali. Tapi kalau di 512 kita bisa digunakan untuk streaming, Zoom, ya Netflix dari HP ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita mau gunakan untuk YouTube apapun juga bisa dari handphone ya, itu masih bisa kita gunakan. Ya di sini juga ada mitra kita nih Pak Stanley. Ya coba hadir nggak ya mitra kita ini, namanya Pak Yosep Pak. Ini mitra dari hadir Pak, kami hadir ya. Nah hadir. Pak Yosep itu Pak uniknya ya, menariknya beliau ini kuota internetnya itu sudah pakainya banyak. Coba kalau hadir kita minta Pak testimoni ya, kalau dia belum ada teman-teman yang lain. Pak Yosep ada hadir nggak Pak Yosep? Ada Pak. Ya, ini silakan Pak Yusuf.
Pak Yosef ya, silakan Pak Yosef, bisa open mic Pak Yosef. Pak Yosef Kebu ya. Beliau ini ada di Flores ya sekarang. Bukan di Flores. Iya, Pak. Pak. Ya, malam Pak Yosef. Ya. Malam Pak, malam Pak. Waduh, ini dia langsung tunjukkan modemnya berapa nih Pak? 300 berapa itu Pak? 336 Pak. Itulah dia Pak. Jadi ini sudah 336 ya, betul ya? Iya. Nah, sudah 336 dan Pak Yosef modemnya ini lokal apa yang global nih Pak Yosef? Lokal Pak. Nah, lokal ya. Berarti kalau lokal Pak, ketawa ya. Jadi kalau lokal artinya kan sudah habis ya Pak ya. Jadi kuota internet sudah habis dan maksudnya sudah habis itu begini. Jadi sudah melewati batas FUP itu maksudnya ya. Tapi beliau masih bisa menggunakan untuk berbagai keperluan. Ya, dan ini langsung ya dari penggunanya beliau sedang ada di Kupang Bapak Ibu. Ya, jadi itulah Pak Stanley yang kita bilang unlimited Pak gitu ya. Ya, jadi ini memang luar biasa karena perpanjangan kuota internet ini jadi murah sekali Pak. Belum lagi kalau kita mau menjalankan kemitraannya Pak. Wah, itu juga jadi pemasukan baru Pak di masa pandemi ya Pak gitu. Betul Pak. Iya. Pak Yosef tuh ada undang Pak Hiro Keva. Siapa tahu Pak Hiro Keva mau ada pertanyaan. Oh iya. Pak Yosef. Silakan. Ya. Ya silakan. Pak Gunawan, silakan. Dari Pak Hendy, Pak Gunawan boleh bertanya, silakan. Yang baru-baru diundang, silakan Bapak Ibu. Undangan daripada Pak Fian, Pak Rahmat, silakan bertanya, silakan. Pak Yosef Kebu, malam hari ini Bapak mengikuti Zoom ini pakai internet dari mana nih Pak? Pakai tren Pak. Nah itu dia. Dari tren. Ya jadi 512 ini oke ya teman-teman ya. Iya. Bisa ya kita gunakan ya. Itu pakai apa Pak? Handphone atau laptop? Handphone Pak. Handphone. Oke ya. Tidak masuk keluar Pak. Tidak. Bahkan ini bahkan dia open camera nih Pak Stanley. Iya. Keren ya. Keren memang keren. Oke ya, bagus. Semoga Bapak Ibu bisa melihat peluang ini ya Bapak Ibu ya, karena kita ini adalah sebuah tren baru ya, tren baru cara kita menggunakan internet. Nah ya, di mana cara kita menggunakan internet yang dulu nih kita hanya bayar. Kalau sekarang kita hanya cukup satu kali aja Bapak Ibu ya, deposit satu kali saja dan kemudian kita jalankan kemitraannya Bapak Ibu ya. Nah maka kita akan dapatkan banyak sekali manfaat ya, bisa jadi solusi keuangan kita. Oke di sini ya Pak Hiro Keva silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Wow. Luar biasa. Ya. Pak Yosef. Ya, Oke Bapak Ibu yang lain adakah pertanyaan? Ada Pak Rahmat juga ya, undangan Ibu Tina ya. Pak Stanley atau Pak Peter? Oh ya, Pak Miko ya. Gimana Pak Miko? Nah, ini saya mau testimoni aja Pak. Oh iya, monggo. Siap. Pak ini Miko. Saya perjalanan menuju Solo Pak. Dari tadi siang dari Bandung. Ya. Saya tadi sempat diskusi juga sore sama Pak Peter. Ya trennya alhamdulillah nggak ada blank spot Pak. Oh gitu. Ya. Nah ini Pak. Perjalanan sudah masuk Ciamis juga. Biasanya kan ada beberapa titik-titik black spot. Ya lancar Pak. Kita Zoom meeting. Lancar Pak. Ini saya open kamera tapi memang posisi gelap. Lagi di mobil ya Pak ya ini ya Pak. Nah, terus satu lagi Pak. Tadi kan sempat yang saya minta tim saya yang waktu kemarin pulang dari Pangandaran Pak. Iya. Nah beliau salah satu sepupunya Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil Pak. Oke. Ya. Jadi kemarin ada acara di Pangandaran Pak. Itu semua peserta off, nggak ada yang dapat sinyal. Nah kebetulan si Kang Willy ini bawa modem tren, cuma dia yang bisa Facebook. Itu live. Bisa gitu ya Pak? Itu namanya Willy Kevinda. Nah itu nanti bisa dicek di Facebooknya. Tadi kalau nggak meeting sama DPRD dia mau join TOP malam ini Pak. Tapi sayangnya masih meeting sama DPRD. Jadi nanti kesempatan TOP berikutnya kita minta testimoninya lah Pak. Siap. Bagus Pak. Iya. Pengalaman langsung. Beliau tuh MC handal di Jawa Barat lah. Beberapa kali acara bawa modem tren tuh ya alhamdulillah apa yang tadi dibilang Pak ini juga yang dari Papua tadi Pak Melki. Yang lain sinyalnya hilang, ya, dia dapat sinyal terbaik dari tren kan, gitu Pak Peter, Pak Stanley. Oke. Jadi keren Pak Miko. Luar biasa. Buat rekan-rekan yang malam ini melihat TOP ya pelajari lebih lanjut lah.
nggak usah ragu karena kita dari Sabang sampai Merauke ini ambil sinyal terbaik dan tren ini mengadopsi atau switch atau otomatis tersambung sehingga koneksi kita tetap lancar terhadap internet gitu kan. Ya. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Stanley, Pak Peter. Luar biasa Pak Miko. Oke, terima kasih Pak Miko. Ya. Satu perkataan saja, tren amazing. Luar biasa. Terima kasih sharingnya Pak Miko. Ya, thank you. Luar biasa. Ya, adakah yang lain mau sharing sesuatu Bapak Ibu atau ada yang mau bertanya langsung? Mumpung ada pakar di sini, saya masih junior begitu. Lihat saja saya masih butuh pertumbuhan begitu Bapak Ibu. Ya. Pak Stanley. Ya, silakan. Pak Stanley. Ya, silakan Bu. Ya, kalau saya cuma mau usul saja Pak. Ya. Yang ke Turki bisa tunda barang 2 minggu begitu kah Pak? Ini usulan Pak, kalau bisa ya tambahlah. Masa kita mau sama dengan yang sudah senior, kan junior kepingin juga Pak. Tapi sisa 1 tingkat ini. Ya. Itu aja Pak Stanley. Terima kasih. Ini usulan saja atas nama teman-teman. Siap Bu. Terima kasih. Ya, saya mesti bawa seserahan dulu buat Pak Martin sebelum ngomong itu, Bu. Jadi saya mesti nggak tahu ya kan cari makanan favorit. Thank you Bu Elis. Thank you. Ya, thank you. Sama-sama Bu. Ibu-ibu, ini the spirit of provokator itu luar biasa Bu. Bukan provokator, persuasif itu. Bahasa yang sopannya persuasif. Ya Bu, akan saya sampaikan. Tapi ya tolong bantu saya untuk bawakan seserahan buat Pak Martin dulu supaya siapa tahu beliau berubah pikiran. Tiba-tiba bangun besok pagi ada ide baru begitu disampaikan. Oke. Nanti kita lihat akan ada bendera berkibar di ujung timur Indonesia mendukung PON 20 Papua Pak. Ya. Oh, keren Ibu. Semoga. Ya. Ada trennya gitu Bu ya. Ya. Ya, siap Bunda. Ya. Terima kasih. Harus siap Melki. Bendera tren harus berkibar pada waktu PON 20 Papua. Betul-betul trenkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Amin. Ini ibu-ibu nih, pensiunan Kominfo ini, orang yang tahu pasti mengenai Kominfo. Wah, luar biasa. Itu Pak Peter, ibu yang barusan ngomong tadi, itu Ibu Ratu BTS, Pak. Oh. Jadi beliau yang membangun BTS yang pakar saya kerjakan semua BTS di ujung timur sana, Pak. Ya, itu beliau. Ya. Sehingga Merauke ini bisa menjadi teladan satu-satunya kabupaten di mana semua distriknya ada BTS-nya, Pak. Wah, luar biasa. Ya, Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, Pak, dari Pak Gunawan. Ya, silakan. Mohon penjelasan soal blank spot yang dapat diatasi dengan modem tren. Blank spot yang sama sekali tidak ada signal atau spot yang biasanya hanya terdapat 2G atau bagaimana? Gitu, ya. Pak. Ini pertanyaannya bagus nih, keren nih Pak Gunawan. Oke Pak Gunawan, jadi di sini untuk modem tren ya Pak, dia spesialisnya dia hanya menangkap sinyal 4G itu dulu ya Pak. Jadi kalau misalkan kita ada di sebuah daerah yang memang sama sekali tidak ada BTS yang bisa terkoneksi terhubung, ya pastinya tidak akan ada sebuah handphone yang bisa kita gunakan ya Pak. Seperti itu ya, kecuali 2G. Kalau 2G kan hanya voice dan SMS saja ya. Tapi kalau di sini modem tren ini kita adalah modem internet Pak. Ya, jadi kita adalah fokusnya ke 4G ya. Ya, paling kalaupun turun juga 3G Pak, tapi kita 4G lah ya intinya. Nah, kemudian untuk daerah yang memang betul-betul blank spot dalam artian 3T ya Pak, yaitu daerah yang terluar, terjauh, mungkin terbelakang seperti itu Pak. Itu jika sama sekali handphone kita 0 ya, dan semua dipastikan 5 buah operator tadi juga tidak ada di situ Pak, pastinya modem tren juga nggak bisa digunakan Pak. Gitu ya. Ini kita harus paham dulu ya Bapak Ibu ya, karena tren mengakses sinyalnya dari BTS ya, bukan dari satelit Pak ya. Tapi satu hal begini Pak Gunawan yang saya mau berbagi Pak. Kita percaya bahwa infrastruktur di Indonesia ini dari tahun ke tahun ya pasti lebih baik. Siapa yang percaya itu Bapak Ibu? Ya. Saya yakin semua setuju. Yes. Bapak Ibu bisa cek di websitenya Detik Kompas, Kominfo. Setiap tahun itu akan ada pertumbuhan infrastruktur baru. Bahkan Bapak Ibu ya, hari-hari ini
saya ada baca satu artikel Jokowi sudah mencanangkan budgeting untuk membangun BTS itu banyak sekali tahun 2022 di mana? Daerah timur Bapak Ibu. Ya, daerah-daerah tadi bisa Papua, kemudian Maluku semua itu sudah diprioritaskan ada di agendanya pemerintah. Artinya apa Bapak Ibu ya? Ketika BTS itu mulai dibangun, infrastrukturnya mulai ada, kita nggak perlu lagi risau mau ini dari kartu merah, dari kartu kuning, kita tutup mata aja, kita bawa tren aja Pak. Satu Pak. Ya kalau kita bawa tren, kita nyalakan, dia akan cari sendiri mana ada BTS di sana yang bisa terkoneksi. Ya seperti itu ya Pak Gunawan ya. Jadi kalau memang kita melihat ini dari dua sisi Pak, dari sisi penggunaan, dari sisi solusi internet lancar, dan dari sisi pengembangan Pak, ini akan bisa digunakan untuk jangka menengah, jangka panjang ya, karena kita percaya infrastruktur Indonesia ini terus bertumbuh Pak. Ya dan jaringan 4G ini sebagai juga fondasi dasar untuk pembangunan tahap berikutnya yaitu 5G ya. 4G tidak akan bisa 5G tidak akan bisa terlaksana kalau fondasi 4G-nya belum terbentuk Pak. Begitu ya. Semoga menjawab ya pertanyaannya Pak ya. Jadi blank spot sama sekali tidak ada sinyal. Ya kalau nggak ada BTS apapun ya pastinya nggak ada HP yang bisa dipakai ya tren juga nggak bisa Pak. Begitu ya. Kalau 2G ini kan hanya untuk voice ya dan SMS ini nggak bisa Pak. Begitu. Oke, semoga menjawab ya Pak Gunawan. Semoga menjawab Pak Gunawan. Okay. Dan kemudian ya ada 2G, 3G. Yang mungkin susah adalah CG Pak. CG ya Pak ya? Ya, CG. Nah, itu lain lagi Pak kalau CG ya. Ya. Saya dengar sudah ada persiapan sampai 7G Pak. Sudah ada 7G dan Pak Martin sudah tahu itu antisipasi seperti apa. Ya. Dan 2023 pemerintah akan menyentuh daerah 3T tadi yang Bapak sempat singgung. Yes, 2023 150 titik di Indonesia itu Pak. Itulah dia. Siapa yang punya tren cepat-cepatlah punya tren karena itu akan berfungsi dan luar biasa nanti pasti. Ya. Begitu Pak. Ya. Jadi, nah ini ada dari Pak Umbu Melki. Ya. Aku baru pertama kali join di Zoom, belum mengerti ini semua dan kalau aku mau belajar itu berikan penjelasan dari awal biar aku mengerti. Nah, Pak Umbu Melki, saya nggak boleh tahu pengundangnya siapa ya Pak Umbu Melki? Mungkin masuknya juga terlambat ya, Pak. Iya, mungkin masuk lebih terlambat. Jadi begini, Pak. Lebih baik Bapak hubungi pengundang Bapak supaya besok akan ada lagi link Zoom-nya untuk supaya Bapak ikut dari awal supaya bisa menjelaskan mendengarkan secara A sampai Z penjelasannya dan ada juga momen seperti sekarang ada tanya jawab supaya interaksi langsung Bapak bisa mengerti lebih jelas. Begitu Pak Melki? Begitu? Ya. Pak Umbu? Ya. Oke, begitu. Adakah lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Silakan. Atau mau sharing lagi, Pak Melki Wasiri, santai Pak, santai, peace. Tenang pengundangnya Pak Christopher Pak. Ya? Pengundangnya Pak Christopher. Oh Pak Christopher, iya Pak Christopher. Nanti biar Pak Christopher yang ini, Pak Christopher besok sampaikan untuk link berikutnya Pak Melki, Pak Umbu, supaya mungkin besok bisa ikut lagi dengar dari awal begitu. Iya. Ya. Terima kasih Pak Umbu. Pak Christopher, terima kasih. Oke, adakah pertanyaan lain lagi? Mau nyampaikan sesuatu? Pak Rian mau sampaikan sesuatu? Oh, iya, jempol. Oke, sip, Pak. Ya, oke. Ya. Say something, Pak. Say something. Something. Begitu. Lanjutkan, Pak. Lanjutkan. Oh, lanjutkan. Oke, adakah pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Atau adakah yang lagi mau membagikan sesuatu? Nah, dari selamat malam. Izin mohon bertanya. Nah, dari Bapak Dave Tumbal. Pak Peter, Pak Dave Tumbal mengatakan begini. Selamat malam. Izin bertanya, contoh daerah kepulauan hanya ada satu provider, BTS lebih dari satu tempat, kecepatan bandwidth-nya tidak sekencang area perkotaan. Apakah tren juga bisa mengcover atau menambah kekuatan bandwidth? Case seperti ini, terima kasih. Pengundang adalah Bapak Fani Lumintang. Silakan. Oke, thank you Pak Dev Tumbal ya. Jadi Bapak Ibu, selama ada provider, selama ada operator, pastinya tren bisa digunakan ya Bapak Ibu ya di sana. Tapi memang kita tahu ya, kalau memang daerah-daerah yang seperti Bapak sebutkan tadi, memang BTS-nya itu tidak banyak Bapak Ibu ya. Jadi oleh sebab itu satu BTS itu digunakan oleh banyak orang ya Bapak Ibu ya. Jadi pasti ini akan apa ya istilahnya berebutan time slot untuk masuk ke dalam setiap BTS itu Bapak Ibu ya. Tapi
bisa digunakan, bisa Bapak Ibu ya. Nah, yang perlu kita pahami Bapak bahwa tren ini dia tidak menciptakan sinyal sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi dia bukannya menciptakan sinyal sendiri dan juga tren juga bukan penguat sinyal Bapak Ibu ya. Nah, jadi pastinya dia menggunakan sinyal dari BTS setempat yang bisa terkoneksi ya dengan Bapak Ibu di lokasi pada saat itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sehingga kalau di sini akan menambah kecepatan bandwidth dan lain-lain, ini pastinya berasalnya dari BTS-nya Pak Dev. Ya, bukan dari trennya. Jadi kalau pas dari BTS-nya itu koneksinya bagus dan kemudian juga pengguna yang masuk atau yang terkoneksi di dalam BTS itu juga masih memenuhi standar tidak overload, maka koneksinya akan sangat bagus sekali Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya Pak. Jadi yang harus kita pahami bahwa tren ini bukan menguatkan sinyal dan dia juga tidak menciptakan sinyal sendiri, tapi dia menggunakan dari koneksi BTS yang ada di lokasi Bapak ya, tapi bisa digunakan, sangat bisa. Ya, waktu kemarin ada problem di Papua ya, itu juga ada rekan kita yang menggunakan tren ya, karena kabel laut sempat terputus Bapak Ibu ya. Ada rekan kita yang menggunakan tren meskipun sinyalnya kecil Bapak Ibu ya, tapi bisa connect dibandingkan dengan teman-teman lain yang sama sekali nggak bisa connect Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Itu Pak Dev ya, semoga bisa terjawab ya. Oke, thank you Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, nancep Pak. Sampai nancep gitu Pak. Aduh Pak. Jawabannya terima kasih Pak. Menembus, bukan hanya di sini, tapi tembus di belakang udah Pak. Wah, thank you, God bless Pak. Wah, nah, kalau sudah nancep ini Pak Dev ini sudah mitra atau belum nih Pak Dev nih? Nah ini baru diundang Pak. Nah, Pak Fani segera akan isi ini, bantu isi linknya nih, isi apa pendaftaran registrasi nih. Langsung Pak Dev ya. Ya, berarti kalau Pak Dev sudah nancep ini saya sekarang yang gantian nanya nih Pak. Bapak mau yang merah atau yang kuning ya Pak? Ya Pak ya, merah atau kuning Pak? Cuman itu aja Pak. Mau yang global atau global Pak? Oh, mau siap amunisi dulu. Oke Pak. Ya, silakan Pak. Kalau Pak Peter tanya gitu, saya tanya Pak, ya. Mau 1357 Pak? Ah, itu dia Pak. Nah, itu. Ya, tanya gitu Pak, to the point. 1357 Pak, silakan Pak. 1357 ya. Yes. Gitu Pak. Ya. Oke, jadi begitu ya, ada di jadi modem tren bukan modem dewa, apalagi modem siluman. Begitu. Jadi tiba-tiba tidak ada sinyal, muncul sinyal. Itu pertanyakan tuh, ada siluman itu seperti itu. Ya, modem dewa ada keterbatasannya, pasti ada keterbatasannya karena tidak terkoneksi langsung dengan satelit, bukan pemancar atau penguat signal, hanya tergantung sama BTS. Dan BTS-nya pun sendiri kira-kira daya jangkaunya 5 sampai 70 km tergantung ketinggiannya. Begitu. Jadi lihat ketinggiannya seperti apa. Nah, daya jangkaunya seperti itu Pak Dev. Jadi nanti, tapi pastilah daerah tengah timur semua akan dibabat habis dengan internet akan semakin fasilitas untuk berinternet semakin akan diperkuat. Jadi cepat saja Bapak Ibu, ingat baik-baik, ini baru soft launching. Kita lagi bergerak dalam kesenyapan sedap untuk persiapkan ribuan orang buat pembukaan tahun depan. Jika Tuhan atau pemerintah izinkan, pada bulan Maret tahun depan akan ada ribuan orang. Terserah pilihan sekarang buat Pak Dev. Pak Dev mau jadi penonton atau peserta Pak? Ngajak banyak orang dari mana nih Pak? Dari Manado pasti ya, Pak Fani Lumintang. Iya siap. Oke. Pak Stanley, saya tambah Kak Pak Stanley. Oh silakan Ibu. Ya, tadi kan saya dengar itu kan dia bilang itu cuma satu BTS di daerah kepulauan. Iya. Itu berarti dia dulu tuh bangun itu pakai program USO kayaknya. Jadi terbatasnya kan cuma paling 20 sampai 25 orang yang bisa pakai itu. Yang penting bisa bertelepon keluar gitu. Jadi kalau memang Anda memiliki tren, pasti Anda masuk duluan. 10 orang sudah masuk di dalam tren Anda, berarti sisa 15. Berarti keuntungan kita di situ, Pak. Gitu. Yes. Jadi jangan ragu pakai tren, karena tren itu dia yang cari duluan sinyal yang bagus, dia tancap di situ. Nah, itulah. Jadi begitu dia sudah masuk 10, berarti yang lainnya sudah. Jadi kalau cuman 20 orang saja yang dapat itu, karena saya nih bangun USO juga Pak. Waktu itu pindah karena kecil, dipindah dari perbatasan ke daerah pos perbatasan. Jadi tentara yang pakai itu yang kecil itu Pak. Gitu. Jadi kalau cuma sudah 20 orang, berarti yang ke 21 sudah tidak bisa masuk. Gitu Pak. Jadi kalau tren, Anda punya tren, berarti Anda sudah masuk duluan. Satu tren sudah kumpul 10, berarti yang sisanya untuk yang lain. Itu keunggulannya tren. Oke Pak, terima kasih.
Ini antara ilmu baru itu. Iya. Tancap menancap itu, ya. Tadi sudah nancap, sekarang Bu Elis baru sampaikan tancap. Aduh, ya ini masalah tancap menancap. Beruntung saya malam hari ini dapat informasi terbaru. Iya. Di perbatasan, Bu. Di perbatasan Malaysia Sarawak. Oh iya, berarti sama kami di Papua juga. Jadi kan waktu itu di Tugu perbatasan, kebetulan saya dengan rombongan kan survei, Pak. Jadi dari perbatasan itu karena kecil, cuma untuk 30 orang. Jadi dipindahkan, gantilah dengan BTS besar. Yang kecil itu kasih pindah ke pos tentara, gitu Pak. Betul. Itu di sebelah pulau, Pak. Iya. Jadi kalau tentara kan tidak terlalu banyak kan mereka di sana. Istilahnya kan kalau mau dipakai itu kan juga takut batas. Kita aja tidak bisa ambil udaranya orang daerah negara lain gitu. Jadi kita juga hati-hati. Kalau pasang BTS juga hati-hati. Ada ukuran-ukurannya sehingga tidak melewati batas, tapal batas gitu Pak. Iya. Iya, pertama dibangun BTS di perbatasan itu kami 1 bulan masih kenceng, Bu. Betul. Kemudian bulan berikutnya mulai lemot, ini ada apa ya gitu. Saya baru dapat ilmunya malam ini dari Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, Bapak harus beli tren, Pak. Satu BTS dapat 20 orang ya, tren ya. Ya, itu kalau dia itu kalau programnya dulu program Yuso, Pak. Itu biasa jadi dia bangun itu kecil karena di daerahnya daerah kecil juga. Gitu Pak. Karena kalau di daerah perbatasan itu tidak bisa yang besar Pak, bisa ambil negara orang udara negara orang gitu. Oh iya. Saya belum pulang ke perbatasan. Nanti saya akan pulang, saya tes yang global. Ya, jadi Bapak ambil dulu tren supaya Bapak punya sudah 10 orang masuk, berarti yang sisa untuk yang lain gitu Pak. Sudah Bu, sudah sebulan saya masih di kota, belum ke kampung. Asik. Siap. Makasih, lanjut. Ya, luar biasa. Orang dari perbatasan ke perbatasan, kita bicara perbatasan ke perbatasan, dari tancap menancap. Sekarang mau tema apa lagi Bapak Ibu? Mau tema apa nih? Saya udah nggak sabar nih. Oh, udah mau selesai ya. Oke, apalagi Bapak Ibu? Mumpung ada Pak Peter di sini, orang jangan yang lupa menjawab dengan tugas. yang Turki Pak ya, usulan. Iya Bu. Udah nanti kita atur di belakang Bu. Ingat seserahan Bu. Ingat seserahan. Bantu saya Bu. Malam Jumat Pak. Ya. Siap. Oke, ya silakan lagi ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bubar Pak Peter. Kita akan selesai kalau tidak ada pertanyaan lagi. Saya rasa udah lengkap semua. Mumpung Bapak Ibu ada narasumber di sini, ada Pak Peter di sini juga, ada berapa leader yang lain yang bisa menjawab pertanyaan, karena belum tentu pengundang dari Bapak Ibu bisa menjawab juga apa yang ditanyakan oleh menjadi hal kepenasaranan dari Bapak Ibu. Daripada malam hari ini ditutup dengan kepenasaranan, lebih baik selesaikan malam hari ini, Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan dari Pak Christopher. Kapan tren bisa connect dengan satelit supaya satelit lancar dikarenakan bencana seperti perang, gempa bumi dan lain-lain? Walaiwalam. Waduh, silakan Pak Peter. Ini ini di luar kapasitas, Pak. Jadi artinya kita harus nanti kami hanya bisa menyampaikan nanti kepada manajemen ya Pak ya, gitu. Ya, karena kalau kita koneksi langsung ke satelit Pak, pastinya itu biasanya ya Pak akan digunakan untuk keperluan khusus ya, seperti di kapal ya, kapal pesiar ya, seperti itu ya. Kemudian keperluan untuk petugas negara ya. Nah, itu pastinya menggunakan satelit. Jadi tentu biayanya juga biaya untuk bermitranya ya nggak mungkin 10 juta 14 juta Pak Stanley ya. Nah, kita juga sudah tahu itu. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, saya izin share 1 slide aja ya, Pak Stanley ya. Silakan. Itu kita close kalau nggak ada lagi ya pertanyaan ya, Bapak Ibu ya. Saya hanya mau merangkum lah sedikit Bapak Ibu ya untuk yang tadi kita sudah sharingkan Bapak Ibu ya. Coba ini 1 slide ya, oke ya. Jadi kita kan sebenarnya setiap kita lah, apapun profesi kita Bapak Ibu ya, kita pasti nggak mau di HP kita ini nggak ada internet kan, intinya itu ya. Dan oleh sebab itu kita tiap bulan itu bisa kita membudgetkan
kuota kita, Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang 75, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 700, macam-macam lah Bapak Ibu ya. Nah, anggaplah pengeluaran internet bulanan kita itu 250.000 saja contoh. Kita bisa punya 1 sampai 2 kartu Bapak Ibu ya. Kalau kita enggak salah hitung ya Bapak Ibu. Kalau kita setahun kan kali 12 ini nggak kurang dari 3 juta loh Bapak Ibu. Kita sudah keluarkan. Ya, kalau kita 5 tahun kan 15 juta. Pertanyaan saya, ini angkanya pasti nggak Bapak Ibu? Ya, pasti kan Bapak Ibu ya? Pasti kita keluarkan nggak uang ini? Pasti kita keluarkan Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena ini pengeluaran tetap kita. Ya, kalau kita lebih ya tentu lebih Bapak Ibu ya. Nah, apa yang kita dapatkan selama ini kan kita dapatkan hanya kuota internet yang single operator dan limited gitu ya Bapak Ibu ya kan. Jadi kalau kita pakainya sedikit, berarti kelebihan kuota internetnya hangus. Kita nggak akan bisa lagi untuk klaim gitu kan, Pak klaim Pak, bulan kemarin kan saya makainya sedikit Pak, lebihnya sekian, ya nggak bisa Bapak Ibu kan, itu hangus menjadi kelebihan keuntungan buat operator kan. Tapi kalau kita makainya lebih banyak di bulan itu, ya kita mesti top up. Kenapa? Karena FUP-nya turun Bapak Ibu menjadi 128 gitu kan. Jadi kita harus tambah uang lagi. Dan kemudian Bapak Ibu bulan depan pasti bayar nggak? Bayar ya kan, nggak bisa gratis kan Bapak Ibu kan. Nah ini jadi ini yang mungkin buat teman-teman yang baru hadir di sini, kita nggak mungkin bisa gratis. Kenapa? Karena kita ini posisinya sebagai pengguna, Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika di tren, polanya kan sebenarnya kita hanya memindahkan saja. Memindahkan pengeluaran rutin internet yang sudah pasti kita akan keluarkan, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini sudah pasti kita keluarkan, kita depositkan di tren. Ya. Nah, begini Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang deposit? Karena biaya 10 juta dan 14 juta ini melalui sistem kemitraan kita bisa dapatkan kembali. Bahkan kita bisa jadikan sebuah pemasukan Bapak Ibu. Ya, kalau yang di kiri dengan kita berlangganan internet dengan cara lama, ya kita bagaimana kita bisa klaim kembali, ini namanya pengeluaran. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ketika ini namanya pengeluaran, kita nggak mungkin kita bisa klaim kembali. Tapi kalau kita deposit, kita punya kesempatan untuk kita bisa mengklaim balik modal dan kemudian kita bisa menjadi pemasukan baru buat kita ya. Nah, selain jadi pemasukan, tentu jadi solusi blank spot tadi ya, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa menggunakan semua operator yang ada, bahkan sampai up to 100 negara Bapak Ibu kalau yang global ya. Kemudian Bapak Ibu melalui sistem kemitraan Bapak Ibu bisa gratis Bapak Ibu. Dan bahkan saya katakan bukan hanya gratis, bisa menjadi solusi keuangan buat kita semua, Bapak Ibu ya. Nah, kita akan dapatkan residual income nih. Nah, contoh saya tadi tuh cuma sampai 500 juta tuh. Ya 50 lah. Ya, mulai starting dari 50 sampai 500 juta per bulan. Ya, dan ini kami sebut sebagai passive income. Kenapa? Karena ini dihasilkan bukan dari penjualan modem Bapak Ibu, tapi dari kuota internetnya Bapak Ibu. Nah, ini kata kuncinya di sini. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beli handphone, ya setelah beli handphone kesayangan, besoknya beli handphone lagi enggak? Ya, bulan depan beli handphone lagi enggak? Saya yakin tidak. Yang dibeli apa? Internetnya Bapak Ibu ya. Jadi kita pasti beli handphone ya mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali kalau kita pencinta gadget kan. Tapi setelah itu yang kita beli adalah kuota internetnya. Setuju? Ya, sama seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi 10 dan 14 juta ini hanya 1 kali saja. Nanti berikutnya adalah repeat order kuota internetnya. Ya, 3 juta atau 6 juta. Nah, di sini Bapak Ibu semua yang sudah membangun kemitraan akan menerima komisi pasif ini Bapak Ibu. Nah ini ya semoga bisa ditangkap ya Bapak Ibu ya. Ini bukan dari penjualan modemnya tapi dari repeat order kuota internet ya. Dan terakhir kita bisa dapatkan diskon-diskon nih ya diskon-diskon dari mulai kuliner, butik, dari berbagai merchant yang kerjasama dengan tren ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi di kiri itu ada 3 hal yang perlu kita review ulang, perlu kita perhatikan ulang cara kita berlangganan dengan gaya internet, cara berlangganan dengan pola lama gitu ya. Dan ini adalah tren sesuai dengan namanya dan pastinya akan menjadi tren ke depan dengan kita berlangganan dan menggunakan internet dengan cara yang lebih cerdas. Jadi saya sebut cara cerdas menggunakan internet ya. Seperti itu Pak Stanley. Ya. Oke, thank you semuanya. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Penjelasan dari Pak Peter bisa membuat siapa yang udah jadi member bisa mendaftarkan ulang lagi, menambah 1 titik, 2 titik atau 3 titik lagi karena penjelasan dari Pak Peter begitu. Luar biasa banget. Oke, adakah pertanyaan Bapak Ibu atau yang mau disampaikan lagi? Ada Pak Rian, Bu Desi, Bu Yati, ada yang mau disampaikan lagi? Pak Julius, ada yang mau ditambahkan lagi? Ya. Jika tidak ada, sudah waktunya. Ya,
Ada lagi? Oh, sudah? Ini udah nggak ada. Oke. Pak. 1, 2, 3, selesai. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Terima kasih untuk PT Trend Global Teknologi yang telah memprakarsai acara ini berlangsung dan luar biasa sampai pada malam hari ini juga. Dan saya berharap Bapak Ibu mendapatkan perubahan cara pandang, perubahan dimulai dari pikiran kita. Yes. Kalau Bapak Ibu bisa memahami semuanya ini, tinggal dilaksanakan saja. Nggak usah berpikir lebih lama, berani saja kalau sudah ambil keputusan, lakukan saja dan kita pasti berhasil. Karena kenapa? Ada faktor X. Tuhan pasti sertai kita waktu kita kerjakan apapun juga, apa yang di tangan kita, kalau kita percaya kita kerjakan, kita bisa berhasil, Bapak Ibu. Amin. So, Amin. semua, selamat beristirahat, menikmati sisa kehidupan kita ini selanjutnya, dan kita hidup dengan ada penuh damai dan sukacita. Nikmati kehidupan ini. Habis energi untuk keluh kesah, habis energi untuk menjadi negatif, Bapak Ibu. Maju terus. Oke, tidak ada pilihan buat mundur, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan selesai. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak Peter yang sudah menyampaikan. Terima kasih untuk para leader di tempat ini. Terima kasih buat para pengundang. Terima kasih. God bless you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semua. Tim host, Pak Rian, Bu Desi, ya semua teman-teman. Terima kasih Pak Stanley. Thank you very much. Thank you Pak Peter. Yes, oke, sama-sama. Thank you very much. Ya.